Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pajak yang harus dibayar. Berapa besarnya pajak yang harus dibayar di akhir tahun, periode pelaporan. Artinya berapa pajak yang harus dibayar sebelum kita melaporkan SPT tahunan kita. Ya, nih di materi sebelum UTS kita sudah membahas bahwa untuk menghitung besarnya pajak tahunan, ya, kita terlebih dahulu harus menghitung laba perusahaan. Nah, laba perusahaan ini kemudian harus disesuaikan dengan ketentuan pajak atau yang dinamakan sebagai laba fiskal. Kemudian dikalikan dengan tarif pajak, ketemu namanya pajak terutang. Nah, pajak terutang ini adalah kewajiban pajak yang harus dibayar dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, ya. Artinya bukan hanya di akhir periode, tapi dalam 1 tahun. Dari laba yang sudah diperoleh oleh perusahaan yang sudah rekonsiliasi atau dikoreksi sesuai dengan aturan pajak, itu sebenarnya perusahaan harus membayar pajak berapa. Namun, karena dalam operasional selama 1 tahun, kadangkala ada pajak yang sudah dibayar. Yang pertama, dibayar karena memang harus dibayar, yaitu PPh 25. Ini dibayar setiap bulan sesuai dengan perhitungan pajak tahun sebelumnya. Yang dibayar sendiri oleh perusahaan setiap bulan. Dan juga ada pajak yang dibayar karena adanya transaksi dengan pihak lain sebagai pemotong atau pemungut pajak penghasilan. Misalkan perusahaan bertransaksi dengan pemerintah, menyerahkan barang atau jasa kepada pemerintah. Maka kalau penyerahan barang dikenai PPh 22, kalau penyerahan jasa dikenai PPh 23. Nah, kita tidak membayar pajak secara langsung seperti PPh 25 ini. Kalau PPh 25 kita sengaja mengeluarkan uang untuk membayar pajak. Tapi kalau yang saya contohkan ke pemerintah, yaitu bendaharawan tadi, pajaknya tidak secara sengaja kita keluarkan uangnya. Tapi uang yang kita terima itu sudah dikurangi dengan hak yang harusnya kita peroleh. Misalkan penjualan sebesar 1 juta, 10 juta, karena 1 juta belum dikenai PPh 22, 10 juta. Berarti PPh 22-nya adalah 1,5%. Jadi kita tidak perlu memperoleh uang sebesar 10 juta, tetapi hanya 9.850.000. Namun 150.000 itu 1,5% kali 10 juta itu bisa kita gunakan sebagai kredit pajak atau yang bisa kita pertimbangkan sebagai pengurang pajak terutang di akhir tahun. Nah, dari pajak terutang dikurangi dengan kredit pajak, maka ketemu di akhir tahun itu perusahaan tinggal membayar pajak berapa, ya, dari pajak terutang. Kewajiban secara keseluruhan dikurangi kredit pajak atau angsuran yang sengaja dibayar ataupun pajak karena adanya potongan atau pungutan dari pihak lain. Jika masih ada kurang bayar, dibayar di akhir tahun sebelum laporan SPT tahunan. Tapi ternyata kalau lebih bayar, maka tidak perlu membayar dan bahkan bisa memperoleh pengembalian. Nah, kredit pajak kalau PPh 25 jelas
dari internal perusahaan. Jadi tahun kemarin perusahaan pajak terutangnya berapa, dikurangi dengan kredit pajak yang dipotong pihak lain berapa, dibagi 12, itu namanya PPh 25 yang dibayar di tahun ini. Nah, itu jelas perhitungannya. Nah, yang dari pihak lain, potongan atau pungutan dari pihak lain, ini namanya kalau di sistem pemungutan pajak namanya withholding system. Nah, itu bagaimana cara perhitungannya? Ini kita akan bahas sekalian langsung dengan contoh. Ini anggap saja kita sebagai staf perpajakannya PT Merdeka, kalau tidak salah contohnya. Ya. Jadi ini pembahasan hari ini adalah satu keseluruhan. Ya. Jadi misalkan PPh 22, ya PPh 22 itu secara keseluruhan pemungutnya adalah bendaharawan pemerintah pusat atau Pemda atau lembaga negara lain. Objeknya ini berkenaan dengan penyerahan, ya jelas penyerahan dengan penyerahan barang, ya. Jadi bukan jasa. Kemudian badan usaha yang bergerak di bidang usaha tertentu ini ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan, juga penyerahan barang. Kemudian badan-badan tertentu pemerintah atau swasta berkenaan dengan kegiatan impor atau kegiatan usaha tertentu. Nah, kalau pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, tarifnya adalah 1,5%. Kalau usaha tertentu, misalkan industri semen 0,25, industri kertas 0,1, dan seterusnya. Kemudian impor. Nah, impor untuk perusahaan yang telah terdaftar sebagai API ini memiliki angka pengenal impor. Ini tarif impor, tarif pajak impornya menggunakan PPh 2,5%, kalau non API 7,5%. Kemudian SPBU swasta, SPBU Pertamina, silakan nanti dibaca sendiri. Kemudian ekspor di sektor perhutanan, perkebunan, dan perikanan tarifnya 0,25%. Kemudian pembelian barang-barang mewah ini juga dikenai tarif 5%. Nah, tarif-tarif tersebut itu jika sudah memiliki NPWP, jika belum terdaftar memiliki NPWP maka tarifnya lebih tinggi 100%. Contoh nih, nah ini kita bertindak sebagai staf perpajakannya PT Merdeka. Saya kira kemarin sudah dibaca, jadi kita lebih cepat gitu ya. Jadi PT Merdeka bergerak di perdagangan alat kesehatan, membeli produk dari luar negeri. Artinya ada impor. Ya, impor barang tadi dikenai PPh 22, kalau sudah terdaftar menjadi API berarti tarifnya 2,5%. Oke, kali 345, 8625. Jadi PPh 22 ini dipungut oleh bea cukai. Bagi PT Merdeka bisa diakui sebagai kredit pajak. Kenapa demikian? Jadi PT Merdeka itu mengeluarkan uangnya tidak hanya senilai produk tersebut, ya, tapi senilai produk tersebut plus pajaknya. Tapi sekali lagi, pajak ini kita bisa akui sebagai pengurang pajak akhir tahun dengan catatan kita memiliki dokumen lengkap. Jadi kalau melakukan impor, dia juga suruh bayar pajak, maka mintalah dokumen yang lengkap dan resmi. Ya. Sehingga itu bisa kita akui sebagai kredit pajak. Kemudian setelah beli dijual, jualnya ke RSU. RSU Kartini karena rumah sakit pemerintah dianggap sebagai bendaharawan, maka dikenai PPh 22 lagi, tapi tarifnya adalah 1,5%. Oke. Nah, di sini harganya 500 juta. Tapi PT Merdeka tidak menerima uang tunai sebesar 500 juta. 500 juta dipotong
makanya di sini bahasanya dipotong. Ya, dipotong 7,5 juta. Jadi yang diterima oleh PT Merdeka cash-nya itu hanya 492 juta 500.000, yang 7,5 berupa bukti potong dari RSU yang kita bisa gunakan sebagai kredit pajak. Tapi sekali lagi harus ada bukti potong. Kalau tidak ada ya kita nanti harus bayar pajak lagi, jadi double ya. Kemudian PPh 23. Nah, PPh 23 itu secara umum dibagi menjadi dua hal objek pajaknya, yaitu dividen, bunga, dan royalti dengan tarif 15%, serta jasa dan sewa selain tanah dan bangunan tarifnya 2%. Sekali lagi, jika tidak memiliki NPWP tarifnya lebih tinggi. Oke. Nah, berkaitan dengan dividen, bunga, dan sewa itu ada macam-macam tarif. Yang dikenai PPh 23 itu kalau dividen adalah dividen yang penerimanya adalah wajib pajak dalam negeri. Ya. Kemudian bunga yang dikenakan PPh 23 adalah yang penerimanya sekali lagi WP dalam negeri. Nah ini, kalau dividen dengan penyertaan saham lebih dari 25% dan penerimanya adalah PT, koperasi, BUMN, BUMD, maka tidak kena pajak. Ya. Tapi kalau penerimanya WP luar negeri, tarifnya adalah 20%. Nah, begitu seterusnya. Sewa. Sewa atas tanah dan bangunan tarifnya bukan PPh 23, tapi pasal 4 ayat 2 tarifnya 10%. Dan sebenarnya masih banyak peraturan yang lain, tapi secara umum seperti itu. Contoh ini, PT Merdeka membayar bunga atas pinjaman kepada PT Jaya. Berarti kan ada bunga ya. PPh 23-nya berapa? Jadi PPh 23 15% kali 100 juta. Tapi penerimanya adalah PT Jaya. Ya. Sehingga PPh 23 15% ini adalah miliknya PT Jaya. Kalau PT Merdeka, kita kan bertindak sebagai PT Merdeka, berarti tidak boleh mengakui ini sebagai kredit pajak. Kemudian PT Merdeka memperoleh kontrak kerja jasa servis dari RSU Jepara. Nah, ini RSU sama-sama bendaharawan, tapi karena jasa bukan barang, maka dikenakan PPh 23. Nah, ini bisa diakui oleh PT Merdeka. Jadi, kontraknya 200 juta yang diterima oleh PT Merdeka tidak utuh 200 juta, tapi hanya 196 juta, mohon maaf ya. Dari mana 200 juta dikurangi 4 juta. Kemudian contoh yang berikutnya, PT Merdeka membayar dividen kepada PT Tunggal atas penyertaan saham 40%. Nah ya, tadi penyertaan saham lebih dari 25% maka bebas pajak. Gitu. Nah, PPh pasal 24 ini adalah kredit pajak yang dibayar di luar negeri. Kemarin yang ada pertanyaan. Jadi kredit pajak yang dibayar di luar negeri itu maksudnya gini, ada wajib pajak yang memiliki usaha di Indonesia dan memiliki usaha di luar negeri. Tentunya negara yang digunakan sebagai tempat untuk menjalankan usaha pasti akan mengenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang ada di negara tersebut. Tapi karena terdaftarnya masih di Indonesia, maka dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri. Sehingga nanti pajak yang sudah dibayarkan di luar negeri pun bisa diakui sebagai kredit pajak atau pengurang pajak akhir tahun. Tetapi tidak keseluruhan. Jadi yang saya contohkan kemarin, ya, misalkan ini laba rugi PT Merdeka dari penjualan dalam negeri 700 dengan laba bersih 200, kemudian di Malaysia menanamkan saham 200 juta, tarif pajak di Malaysia itu 30%.
Di Singapura ada penghasilan 400 juta, di sana tarifnya 28%. Nah, sebenarnya kan di sana dia harus membayar pajak ini, ya. Tapi tidak semuanya yang dibayar di sana itu bisa diakui di Indonesia. Ini kita kasih contoh. Jadi misalkan tadi laba di Indonesia 200, kemudian pendapatan dari Malaysia 200, dari Singapura 400, 800 juta. Tarif PPh terutang 12,5%. Kenapa 12,5%? Karena masih di bawah 4,8 miliar. Ya, sehingga PPh terutang artinya apa? Kewajiban pajak selama setahun itu 100 juta. Tetapi apakah harus dibayar 100 juta? Tunggu dulu ya, karena tadi di awal-awal kita sudah memiliki tabungan ya, tabungan berupa kredit pajak. Nah, pajak yang telah dibayar di luar negeri, Malaysia tadi tarifnya 30%, jadi PT Merdeka itu sudah membayar di Malaysia 60 juta, di Singapura 112 juta. Benarkah? 28 ini nanti kita hitung lagi ya. Kayaknya kok tidak. Oh ya mungkin iya 112 juta. Kredit pajak luar negeri maksimal. Jadi tadi saya sampaikan, di sana sudah membayar pajak, tapi tidak semuanya itu bisa diakui sebagai angsuran pajak di Indonesia. Tapi yang boleh diakui adalah perbandingan ya, antara yang dibayar di sana dengan perhitungan kredit pajak luar negeri maksimal itu lebih kecil mana, itu yang dipakai. Jadi caranya adalah di slide yang tadi sebelumnya dikatakan bahwa untuk menghitung kredit pajak luar negeri maksimal adalah jadi penghasilan di negara tersebut tadi 200 juta ya, kemudian dibandingkan dengan total penghasilan dikali 100 juta, misalnya 25 juta, di Singapura juga sama 50 juta, jadi yang bisa diakui itu hanya 25 dan 50 juta, hanya 75 juta. Padahal yang dibayar di sana itu sudah 172 juta. Rugi dong, ya. Ya. Kemudian sehingga di akhir tahun itu tinggal bayar berapa kita hitung. Oke. Jadi ada tambahan informasi karena tadi yang berhubungan dengan pihak lain kan perlu dihitung. Nah ini yang internal sudah mengangsur secara tertib dalam 1 tahun per bulannya 3 juta, jadi 36 juta. Jadi berapa sih yang harus dibayar di akhir tahun? Nah, ini. Jadi tadi labanya, total penghasilannya 800 juta, total PPh terutangnya 100 juta, kemudian PPh 22 impor, PPh 22 penjualan ke RSU, jasa servis ke RSU, PPh 24, PPh 25, totalnya 131.125. Jadi ternyata malah di akhir tahun tidak perlu bayar pajak, malah ada lebih bayar dan bisa kita mintakan pengembalian atau restitusi. Ini ya tarifnya, ini kemarin kita tinggal ulangi, kemarin di waktu pembahasan PPh umum juga kita bahas di pasal 17A Undang-Undang PPh itu kalau omset lebih dari 50 miliar tarifnya 25%, kalau omset di bawah 50 miliar tapi di atas 4,80 miliar ada 2 tarif dan dua-duanya digunakan 12,5% atau ini akan digunakan sampai omset 4,8 miliar dan selebihnya adalah 25%. Ini contoh-contohnya. Oke, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.